Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Rizka Syafia dari program studi PGSD 2 semester 2. Di sini saya akan mencoba membuktikan jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Pembuktian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa menggunakan alat ukur sudut atau busut derajat. Ini adalah cara paling sederhana dan mudah apabila kita mempunyai busut derajat. Misal, kita punya segitiga sembarang dan diberi nama tiap titik sudutnya yaitu A, B, dan C. Pada segitiga terdapat sudut C, A, B, sudut A, B, C, dan sudut A, C, B. Dengan menggunakan busut derajat, masing-masing sudut diukur dan dihitung besar sudutnya. Setelah itu, ketiga sudut tersebut dijumlahkan dan hasilnya CAB plus ABC plus ACB sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, pembuktian yang kedua dengan memperpanjang garis dari salah satu sisi. Pertama, buat segitiga sembarang. Setiap titik sudut diberi nama. Misalkan A, B, C. Perpanjangan garis dari titik manapun. Misalkan titik C segaris dengan AC. Lalu kita beri titik dan nama yaitu D, sehingga kita mendapat garis CD. Melalui titik C, buat garis yang sejajar dengan AB. Setelah itu, diberi titik dan mana yang namanya itu E, dan menghasilkan garis CE, sehingga garis AB, garis CE, sudut ABC, jadi sudut ABC sama dengan sudut BCE. Sudut BAC sehadap dengan sudut DCE. Jadi sudut BAC sama dengan sudut DCE. Dan dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa sudut ACB ditambah sudut BCE ditambah sudut DCE sama dengan 180 derajat. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan pantuan garis yang sejajar salah satu sisi. Buat segitiga sembarang dan beri nama tiap titik sudutnya. Misalkan A, B, dan C. Buatlah garis yang sejajar sisi AB dan melalui titik C. Beri nama garis tersebut DE. Sudut CAB berseberangan dalam dengan sudut ACD. Sudut CAB sama dengan sudut ACD sama dengan X. X. Sudut ABC berseberangan dalam dengan sudut BCE. Sudut ABC sama dengan sudut BCE sama dengan Y. Dan besar sudut ACB yaitu Z. Sehingga jumlah sudut ACD ditambah ACB ditambah BCE sama dengan X plus Z plus Y sama dengan 180 derajat. Ya, perkenalkan, nama saya Windurian Adi Priyadi dari Prodi PGSD semester 2, NIM 40220028. Di sini saya akan membahas tentang teorema segitiga dengan poin nomor 2, yaitu buktikan bahwa sudut luar sebuah segitiga
sama dengan jumlah kedua sudutnya. Marilah simak baik-baik ya dalam penjelasan saya ini. Baiklah, sebelum melanjutkan ke pembuktian, tentunya kita sebelum itu mengetahui dulu apa sih sudut luar. Sudut luar yaitu sudut yang bersisian dengan salah satu sudut segitiga itu sendiri. Setelah itu kita gambar segitiganya terlebih dahulu ya. Setelah digambar, misalkan ini menggunakan sudut K, di sini L, di sini M. Setelah itu kita buat sudut luar segitiga, yaitu di sini bisa, di sana bisa, terus di sini bisa. Tapi saya ambil yang terbaik, yaitu lurus sini. Misalkan di sini sudut Z. Nah, dari garis yang di atas ini sampai Z ini dinamakan garis luar segitiga atau garis yang bersisian. Nah, garis bersisian ini di sini kita tulis beta atau garis di luar segitiga. Terus diketahui, tulis di sini diikat segitiga KLM. Setelah itu kita buktikan sudut beta sama dengan sudut K plus sudut M. Mari kita buktikan ya. Terus pembuktian sudut beta plus sudut L sama dengan 180 derajat. Kenapa ini harus 180 derajat? Karena ini sebagai pelurus. Jadi di sini nih berarti 180 derajat. Setelah itu pada segitiga dengan sudut K plus sudut L plus sudut M sama dengan 180 derajat atau jumlah sudut dalam segitiga itu ada 180 derajat. Terus sudut L plus sudut beta sama dengan sudut K plus sudut L plus sudut M. Itu karena di sini ada dua sudut L, yaitu maka kita akan coret. Setelah itu sudut B beta sama dengan sudut K plus sudut M. Ya, jadi terbukti ya bahwa sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudut yang lain itu tadi sudah dibuktikan ya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Sapitri dari PGSD 2 semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi kondas matematika tentang pembuktian bahwa sudut luar segitiga sama dengan 360 derajat. Sini saya akan membuktikan bahwa
sudut luar segitiga sama dengan 360 derajat. Di sini juga terdapat fakta bahwa besar luar sudut sama dengan jumlah sudut di hadapannya. Maka, pada simbol A, sudut ABC atau sudut dalam berseberangan, dan pada simbol B, sudut BAC atau sudut saling berhadapan, sehingga Y sama dengan A tambah B dan Y sama dengan sudut ABC tambah sudut BAC. Lalu apakah jumlah sudut luar segitiga sama dengan 360 derajat? Pada titik sudut P sama dengan C tambah B, titik sudut Q sama dengan A tambah B, dan titik sudut R sama dengan A tambah C. Maka P tambah Q tambah R sama dengan C tambah B tambah A tambah B tambah A tambah C. P tambah Q tambah R sama dengan 2A tambah 2B tambah 2C. Dan P tambah Q tambah R sama dengan 2A tambah B tambah C, sehingga A tambah B tambah C adalah 180. 2A tambah B tambah C sama dengan 2 kali 180 derajat, sehingga hasilnya 360. Saya Intan Dwi Pramudita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis berat dan garis bagi. Untuk yang pertama yaitu garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari suatu sudut segitiga sehingga membagi bagian sisi depannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai garis berat. Seperti pengertian tadi bahwa garis berat adalah garis yang ditarik dari titik suatu sudut segitiga sehingga membagi bagian sisi di depannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Untuk yang pertama di sini kita beri nama segitiga A, B, dan C. Pada garis berat ini adalah garis yang memotong bagian depannya sehingga menjadi bagian yang sama panjang. Kita lihat dulu dari A ke B panjangnya berapa. Dari A ke B panjangnya misal ini 4 cm. Panjangnya 4 cm, berarti kita bagi 2 agar menjadi sama panjang. Kita bagi 2 dari panjang 4 cm menjadi 2 cm dan 2 cm. Kita kasih titik di 2 cm dan 2 cm. Setelah kita tandai di titik 2 cm dan 2 cm, kemudian kita tarik dari sudut atas ke titik tersebut. Kita tarik, lalu kita kasih tanda di bagian titik ini. Misalnya kita kasih tanda menggunakan huruf F. Jadi di sini panjang dari A ke F yaitu 2 dan dari F ke B yaitu 2. Jadi di sini panjang AF sama dengan panjang FB. Jadi seperti tadi pada titik berat ini membagi dua bagian segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang. Sama-sama panjangnya yaitu 2 cm dan 2 cm. Jadi pada garis ini, garis C dan F yaitu garis yang disebut dengan garis berat. Jika kita lihat di beberapa segitiga,
Biasanya garis berat itu ditandai dengan tanda ini, yang artinya sama. Sedangkan garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai garis bagi. Seperti pada pengertian tadi bahwa garis bagi yaitu garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi nanti di sini bagian sudut segitiga sama besar ini bagian yang nanti kita tarik. Misalnya, kita beri nama lagi segitiga A, B, dan C. Sebelumnya di sini kita akan ukur mengenai sudut segitiga ini menggunakan penggaris busur. Karena di sini saya tidak ada penggaris busur, kita kira-kira sebagai contoh. Misalnya dari sudut segitiga ini 80 derajat. 80 derajat. Maka kita menggunakan garis bagi menjadi sama besar, yaitu besarnya 40 derajat dan 40 derajat. Lalu kita tarik dari di sini kan nanti kita ukur sudutnya. Misal titik 40 derajatnya itu di sini. 40 derajatnya di sini. Lalu kita tarik dari sudut atas ke titik sudut 40 derajat. Titik sudut 40 derajat. Maka sudut ini dan sudut ini akan sama besarnya. Yaitu 40 derajat. Yang ini 40 derajat dan yang ini pun sama 40 derajat. Dan bisa kita tandai derajat di sini. Lalu dari sudut ini ditarik ke sini 40 derajat, maka kita tandai di sini huruf E biar tidak sama dengan yang atas. Kita tandai di sini huruf E. Jadi garis CE ini adalah garis bagi yang membagi dua bagiannya menjadi bagian yang sama besar, yaitu 40 derajat. Nah, bisa kita tulis garis CE ini disebut garis bagi. Yang selanjutnya yaitu pengertian garis tinggi dan garis sumbu. Garis tinggi adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi depannya. Kemudian, pengertian garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Perhatikan segitiga HIJ pada gambar. Garis HK adalah garis tinggi. Garis HK menghubungkan titik sudut H dengan sisi IJ pada titik K. Sedemikian hingga sudut HKI dan sudut HKJ tepat 90 derajat atau sudut siku-siku atau sudut tegak lurus. Perhatikan segitiga UVW pada gambar. Garis XY adalah garis sumbu. Garis XY menghubungkan titik X pada sisi segitiga dengan sisi VW pada titik Y. Sedemikian hingga panjang VY sama dengan panjang sisi YW dan sudut XYV juga sudut YXYW tepat 90 derajat atau sudut siku-siku atau sudut tegak lurus. Yang sudah dijelaskan bahwa di sini Perhatikan segitiga HIJ pada gambar. garis tinggi. Garis HK adalah garis tinggi. Garis HK menghubungkan titik sudut H dengan sisi IJ pada titik K.
sedemikian hingga sudut HKI dan sudut HKJ tepat 90 derajat atau sudut siku-siku atau sudut tegak lurus. Garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi depannya. Yang selanjutnya kita namai dulu setiap sudutnya. A, B, C. Kita tarik dari sudut AC ke bawah dan digambarkan dengan titik-titik dan harus tegak lurus dan dibuat akan membentuk siku-siku. Maka kalau kita garis bisa dikasih dengan huruf E. Maka adalah garis CE disebut garis tinggi. Karena CE adalah garis yang tegak lurus terhadap bidangnya dan membentuk siku-siku. Yang kedua yaitu garis sumbu. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa garis sumbu adalah garis yang membagi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi alas dan sama panjang. Kita namai terlebih dahulu setiap sudutnya. Kita semisalkan ini adalah 8 cm. Berarti setengahnya adalah 4 cm. Dan kita tulis dengan titik-titik yang lurus. Kita garis tegak lurus ditandai dengan siku-siku. Garis ini disebut garis sumbu karena membagi sisi alas menjadi dua bagian yang sama panjang. 4 cm, 4 cm.